Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati Nenggolan. Saya dari kelas 10 IKM 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis risiko bencana. Saya akan menjelaskan tentang risiko bencana. Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek yang mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana, mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana. Tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan. Mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Selanjutnya ada konsep peta risiko. Risiko bencana dapat dinilai tingkatnya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode pemetaan berbasis sistem informasi geografis yang menghasilkan pertama ada peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko bencana. Analisa risiko bencana bisa dihitung, yaitu ancaman dikali kerentanan per kapasitas. Tujuannya adalah menentukan tingkat risiko bencana berdasarkan hasil kajian terhadap ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Metode ini menggunakan kajian yang diterapkan oleh BNPB Perkara nomor 2 tahun 2012. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat nilai 3, sedang nilai 2, dan rendah nilai 1. Nah, kemudian ada akibat dan dampak dari bencana. Yang pertama dari bencana geofisika, yaitu ada gempa bumi, tsunami, letusan Merapi. Yang kedua ada bencana iklim, ada angin topan, banjir, longsor, kekeringan, abrasi, dan rob. Bencana lingkungan ada kebakaran hutan dan epidemi. Dampak dari bencana ini bisa berdampak dalam dampak sosial, ekonomi, fisik, dan dampak lingkungan. Dampak sosialnya contohnya dari meninggal, sakit, dan trauma. Sedangkan dari dampak ekonomi, kehilangan sumber pendapatan, kegagalan panen. Dan dampak fisik, kerusakan bangunan dan kerusakan prasarana. Sedangkan dari Nah, yang ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, risiko bencana itu dapat dihitung dan ada geofisika, hidroklimatis, biologis, teknologi, dan sosial. Itu bisa berdampak kepada sosial, ekonomi, fisik, maupun ekologi. Kemudian langkah-langkah analisis risiko bencana, yaitu melalui strategi mitigasi dan upaya penanggulangan dampak bencana gempa bumi. Yang pertama ada bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa, khususnya di daerah rawan gempa. Perkuatan bangunan dan fasilitas umum dengan mengikuti standar kualitas bangunan yang tinggi, perkuatan bangunan vital yang telah ada, zonasi daerah rawan gempa bumi dan pengaturan penggunaan lahan, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara-cara penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi. Dan yang terakhir ada persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian risiko. Yang pertama ada metode kualitatif melalui curah pendapat, terus evaluasi kelompok. Selanjutnya pertimbangan ahli dan spesialis, dilakukan wawancara terstruktur dan membagikan kuesioner. Sedangkan dari metode kuantitatif, pertama ada analisis dampak, analisis biosiklus hidup, analisis jaringan, analisis probabilitas, simulasi atau model komputer, analisis statistika, dan survei kepuasan masyarakat
dalam pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting dikarenakan yang pertama, bencana adalah masalah yang kompleks, yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan. Yang kedua, ada kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya ada pemanduan dan pengurusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari, memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dari penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.